Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di rubrik Indonesia Maju. Kali ini kita mau berbincang-bincang seputaran industri migas di tengah-tengah pandemi COVID yang mengakibatkan katanya ada krisis atau resesi ekonomi. Bersama saya sudah ada Bapak Sony Sampurno dan Bapak Prayit Haryono. Pak Sony Sampurno ini seorang petroleum geologist latar belakangnya dan sekarang menjadi konsultan di bidang migas. Dan juga Pak Prayit Haryono, seorang petroleum engineer. Beliau berdua sekarang menjadi konsultan di dunia minyak dan gas. Dengan pengalaman yang berderet-deret tentunya sebagai praktisi dunia migas. Sahabat Indonesia, pandemi ini membuat stagnasi ekonomi karena semua harus lockdown atau tinggal di rumah. Nah, stagnasi ekonomi ini tentunya membuat turunnya PDB yang dihasilkan lewat aktivitas ekonomi, pertukaran barang dan jasa. Nah, begitu terjadi penurunan PDB real, menurut definisi Pak Faisal Basri, dalam skala yang meluas, itulah yang disebut sebagai resesi ekonomi. Nah, bagaimana kita bisa menyelamatkan dalam waktu yang cukup singkat aktivitas atau produktivitas ekonomi kita? Ada satu peluang, yaitu dari industri migas kita sendiri, yang potensinya masih begitu besar dan belum bisa dieksploitasi secara optimal dan bertanggung jawab demi penyelamatan ekonomi kita. Nah, kita mau berbincang-bincang seputar itu. Gimana Pak Sony dan Pak Prayit? Boleh dibuka di sekarang ini. Oke. Apa namanya, maskernya. Ya, terima kasih. Kita jumpa lagi nih ya. Ya. Ini yang kedua, sahabat Indonesia, kita pernah berbincang-bincang dengan beliau berdua soal industri migas beberapa waktu lalu. Bisa dilihat di video kita sebelumnya. Ya. Gimana Pak Sony? Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat Pak Andre. Ya. Sehat ya. Ini setelah berapa bulan ya kita ketemu? Sekitar 2 bulan. 2 bulanan ya. Juni ya waktu itu ya. Oh, Juni malah ya, 3 bulan ya. Masih survivor dari COVID. Dari COVID masih, Dan alhamdulillah. kita berharap sahabat Indonesia juga tetap bertahan Ya. dan tidak menyerah ya terhadap COVID ini. Tapi ekonomi yang melesu nih, Betul sekali. Pak Sony, Ya. Pak Prayit. Ya. Betul sekali, Pak. Jadi bagaimana? Ada pandangan dari Pak Sony dulu dah mengenai industri migas, perannya untuk menyelamatkan ekonomi. Kira-kira gambaran besarnya gimana ya? Baik, terima kasih. Jadi sebagai praktisi di migas, kami melihat memang dengan berbagai penyebab ya, salah satunya adalah harga minyak yang turun. Kemarin sempat pada saat COVID awal-awal itu sempat turun bahkan sampai minus ya. Jadi memang itu juga menyebabkan ada oversupply ya, karena nggak bisa ditampung oleh beberapa pengguna atau pembeli gitu. Nah, tapi itu berangsur kan sudah mulai pulih ya, berangsur sudah mulai pulih. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah khususnya kami ini berdua ini kan praktisi yang memang berkiprah di Indonesia, Pak. Nah, kita pernah mengalami kejayaan migas, ya kan? Di tahun 70-an sampai 90-an itu produksi kita kan rata-rata 1,6 lah. 1,6 juta barel per hari ya. Per hari gitu. Nah, terus kemudian setelah itu kita turun terus gitu loh. Turun terus sampai sekarang coba dipertahankan ya masih sekitar 700-an ribu barel. Nah, sementara kan kebutuhan kita kan udah sekitar 1,4 1,5 sekitar itulah ya. Naik terus dan itu sudah mulai import kan kita dari 2004 ya Pak ya. Iya, 2004. Dan itu naik terus gitu. Jadi nah pertanyaannya adalah mengapa seperti itu? Dan beberapa terakhir ini kita juga mendengar operator-operator yang besar di Indonesia yang kontribusinya juga cukup banyak di Indonesia itu sudah mulai hengkang nih Pak. Hengkang itu karena habis masa kontraknya atau kenapa ya? Beberapa habis masa kontraknya dan mereka tidak bisa memperpanjang. Tidak bisa memperpanjang. Iya, karena saya nggak tahu persis ya apakah ini juga objektifnya pemerintah kita untuk nasionalisasi. Oke. Nah, jadi kalau untuk nasionalisasi memang pemain besarnya salah satunya adalah Pertamina. Ada Medco, ada IMP gitu kan, tapi untuk BUMN kan Pertamina. Nah, itu kan yang blok-blok yang sudah expired
tapi masih produksi. Itu kan isunya dari apa namanya selama ini kan kenapa nggak dikerjakan sendiri. Makanya yang saya tahu government tuh ingin itu dikerjakan sama Pertamina. Makanya contoh yang terakhir adalah Rokan. Blok Rokan ya. Blok Rokan. Nah, itu kan juga akan dioperasikan oleh Pertamina 2021. Padahal si operatornya sendiri Chevron masih berkeinginan juga untuk mengoperasikan begitu. Di satu sisi memang nasionalisme itu ya siapa sih yang nggak Pingin ya? nggak pengen lah, Ya, memang ya, itu ya, memang ya. diperlukan Ya, ya. gitu. Bagus juga sih. Bagus jadi. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua harus dilarikan ke Pertamina seperti itu kan gitu. Saya boleh tanya lebih dalam ya mengenai masalah ini. Nanti yang jawab boleh Pak Sony atau Pak Monggo. Prayit ya. Mengambil alih PSC Production Sharing Contract yang sudah habis. Itu satu hal. Ya. Berarti kan sumurnya udah ketemu. Ya. Nah, persoalannya adalah sebelum sumur ini beroperasi, kan ada kegiatan yang namanya eksplorasi. Ya. Jadi mesti cari-cari sumur nih. Ya, ya. Dan cari-cari sumur ini kan bukan satu kegiatan yang murah. Ya. Kalau udah jadi, ketemu, kemudian masa kontrak habis, ambil alih, ya oke-oke aja sih. Tapi potensi yang masih besar ini untuk mencari sumur-sumur ini kan juga kegiatan yang butuh satu teknologi, butuh modal besar sekali. Apakah kita sudah sanggup untuk itu? Eksplorasi. Oh, oke. Bagian beliau ya. Oke. Ini yang geologis dia. Ya. Gimana menurut Kalau- pendapat ahlinya nih? Ya, kalau dikatakan apakah sanggup, kita kan sudah dari tahun 60-an kan kita sudah industri ini sudah mulai apa namanya udah mulai rame lah ya. Bahkan 1800-an tuh apa namanya Shell kan udah bukan Mulai, Shell, perusahaan Belanda BPM itu kan sudah BPM mulai ya? sudah mulai. Jadi industri migas di Indonesia sebenarnya udah cukup mature. Tenaga ahlinya udah banyak, Pak. Oke. Sudah bahkan tenaga ahli kita yang ada dipakai di perusahaan asing di luar pun juga udah banyak. Jadi dalam hal kemampuan teknis, saya yakin teman-teman sudah mampu, Pak. Oke. Nah, tetapi kan tadi Mas Andri kan bilang tidak cuma teknis aja, Yang kedua, ada finansial. finansial. Kemudian finansial ini kan ada menyangkut teknologi. Teknologi. Ya. Teknologi bisa dibeli, Oke. nggak masalah, itu bebas, ya kan. Tapi yang paling ini adalah finansial nih, Pak. Finansialnya. Karena finansial kan ini juga begini yang saya dengar nih Pak Sony, Pak Prayit nih. Ada faktor risiko. Jadi mencari satu sumur itu butuh biaya rentangnya kalau nggak salah 300 miliar sampai 1 triliun tergantung lokasi. Dengan risiko belum tentu dapat. Betul. Kalau dia udah eksplorasi, cari-cari sumur nggak dapat ya habislah itu 300 miliar sampai 1 triliun itu. Betul. Nah, dari sisi finansial ini kira-kira perusahaan Indonesia mana yang mampu untuk menaruh atau mengambil risiko yang seperti itu? Masalah risiko. Risiko Dan bisnisnya masalah nih. bisnis untuk perusahaan Indonesia yang akan mampu menanggung semua risiko yang ada Iya. di industri migas tentunya ya. Iya, iya. Jadi menyambung apa yang dikatakan Pak Sony bahwa perusahaan migas yang besar di negara kita tentunya yang dimiliki oleh BUMN Pertamina. Pertamina lah ya. Iya. Yang lain-lain ada yang tadi udah disebut di depan tadi. Jadi kalau bicara risiko di dalam industri perminyakan, udah pasti itu di atas semua industri. Risikonya sangat besar. Dari sisi finansial, dari sisi kegiatan, dari sisi apapun, jadi mengandung risiko yang sangat besar. Jadi hal demikian ini menjadi pertimbangan bagi para pelaku bisnis Iya, iya, iya. untuk berkecimpung di dalam bisnis ini. Iya, iya, iya. Jadi saya rasa tidak hanya risiko, Pak Andri. Bukan hanya risiko. Bukan hanya risiko aja. Jadi di sini yang kita harapkan adalah kepastian hukum. Oh iya iya. Jadi sedikit memberikan gambaran buat sahabat Indonesia ya bahwa dalam industri migas ini ada dua bagian besar, yaitu hulu dan hilir. Nah mungkin Pak Sony atau Mas Sony bisa jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan hulu dan hilir nih. Gambarnya seperti apa ya sebetulnya? Oke, kalau hulu tentunya hulu kembali lagi bahwa tadi udah disebut oleh Pak Sony bahwa di dalam tahapan-tahapan untuk bisa mendapatkan
temuan-temuan untuk migas ini tentunya ada tahapan eksplorasi, itu tahapan pertama. Itu adalah hulu. Itu hulu adalah eksplorasi ya. Hulu eksplorasi sampai Mencari mendapatkan sumur. temuan. Sampai mendapatkan ketemuan. Sampai dapat temuan sumurnya itu ya. Iya, Oke. jadi Itu eksplorasi itu tentunya hulu. teknikal, tentunya ada tahapan-tahapan, tapi Iya, iya. yang jelas sampai dapat temuan. Sampai dapat temuan sumur. Itu adalah hulu. Itu hulu. Hulu. Sampai Hilirnya. akhirnya diproses. Sampai akhirnya diproses Untuk menghasilkan crude oil, liftingnya ke ke atas, atas, baru dapat nanti, crude yang kasar ya. oh ya, Oke, terus ataupun gas, ataupun gas yang dua produk itu nanti akan bisa kirim ke hilir, ke hilir. ke industri hilir yaitu di penyulingan. Penyulingan, Penyulingan. refinery. Itu yang Kilang. kilang-kilang yang gini Iya. yang mau dibangun ya. Iya. Atau mau dicampur juga dengan Dengan CPO chemical atau tentunya apa menjadi gitu ya. produk tertentu, Iya, iya, tentunya iya. Pak. Jadi itu dua bagian besar sampai distribusi ya, itu Tentunya hilir. begitu. Nah, kita di Indonesia ini gambaran besarnya adalah kebutuhan migas kita per hari tadi disampaikan oleh Pak Sony adalah 1,4 juta barel per hari. Itu di konsumsinya. Tapi kemampuan lifting kita dari sumur-sumur kita hanya sekitar 700.000 Saat ini. Sehingga 700.000 ini yang dikirim ke hilir supaya diproses. Tapi hilir butuhnya 1,4. Jadi 700.000 lagi mesti import. Beli dari luar. Beli dari luar. Bahasa Indonesia aja, bahasa dagangnya import. Ya. Gitu ya. Nah, artinya kan Indonesia secara industri energinya ini masih tergantung import. Ya. Jadi kalau definisi ketahanan energi itu kita masih tergantung import. Ya. Betul. Belum bisa self sufficient Ya. Belum dari bisa, dalam negeri ya. Ya. Jadi itu isu utamanya ya. Iya. Ya. Nah, sekarang ini kemampuan kita lifting dari hulu itu 700.000, padahal potensinya bisa lebih dari itu. Kalau potensi sih bisa lebih dari itu. Karena kita kan pernah sampai 1,6 Ya. Betul, betul. dulu ya, katanya Ya. tadi ya, Ya. di Betul masa sekali. kejayaan. Artinya melebihi kebutuhan nasional, sehingga sisanya bisa kita ekspor. Ya. Makanya kita masuk anggota OPEC, Betul. Organization Betul. of Petroleum Exporting Countries. Ya. Iya. Ya. Kalau sekarang kita OPEC kali ya. Iya, pay production kalau iya. Organisasi Tentunya kita import. importir. Importir ya. Menjadi ya. Ya nggak ada sih organisasi itu ya. Itu istilah yang nyebelin juga, tapi ya logis ya. Ya. Ya, sejak tahun 2004 kita ya 2004, mulai ya. import ya. Ya. 2004 sampai sekarang. Ya, sahabat Indonesia, inilah persoalan kita saat ini. Kita punya potensi di hulu yang begitu besar, tetapi belum mampu kita angkat minyak itu ke permukaan untuk jadi crude dan dikirim ke hilir. Nah, sekarang ini kita mencoba menyelesaikannya. Ya. Mencoba menyelesaikannya Ya. dengan mencampur minyak kita dengan CPO Ya, Ya, biodiesel. supaya Crude untuk palm diesel. oil, iya. Karena Jadi biodiesel. jadi biodiesel ya, karena kebutuhan minyak kita ini paling besar untuk diesel ya, untuk solar ya, Untuk industri. untuk industri ya. Nah, sekarang kita sudah B30 kalau nggak salah ya, Ya, mau ya. ke B40, targetnya ke B100 ya, Ya. dan itu bagus-bagus saja. Tetapi persoalannya ini sekarang nih Pak Sony sama Pak Prayit. Sebelum pandemi, skenario itu sangat bagus. Tapi akibat pandemi COVID ini, ekonomi tiba-tiba anjlok. APBN kita posturnya dari sekitar 2.300-an triliun itu kan sekarang ini penghasilan pajaknya jatuh hampir setengahnya ya kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu. Jadi 1.700-an Iya. sekian kalau nggak salah atau 1.500-an, dan kita mesti punya disparitas defisit ya. Ya. Defisit. APBN itu sampai berapa 600-an lebih mungkin ya. Nah, angkanya berubah-ubah terus lah. Ya. Betul, Tapi Pak. besar lah gitu ya. Nah, banyak pihak yang menyarankan bahwa sebetulnya kita nih punya potensi besar di industri migas untuk menyelamatkan perekonomian ini keluar dari pandemi dengan postur yang cukup kokoh. Nah, faktor penyelamat itu adalah migas. Cuman persoalannya sekarang ini yang saya dengar, nanti tolong dikonfirmasi nih Pak Sony sama Pak Prayit. Para kontraktor-kontraktor ini di production sharing contract ini tadi dikatakan satu mulai pergi, tidak diperpanjang lagi. Padahal kebutuhan kita adalah untuk eksplorasinya dulu nih. Dan itu butuh teman-teman dari luar yang sudah punya pengalaman, punya modal besar untuk masuk. Gimana untuk menarik mereka masuk ya? Monggo Pak Sony. Oke, jadi mungkin sebelum itu saya lebih tertarik seperti ini Mas Andri. Jadi
Tadi kan dari 2004 kita sudah import ya. 2004 udah import. Udah ya. import. Nah, terus kemudian sampai sekarang 2020. Kan 16 tahun ya Pak ya. 16 tahun lalu ya. Nah, pertanyaannya kan ada import selama 16 tahun itu ini saya ya. Iya. Apakah itu memang nggak masalah? Oh iya. Ya, jadi artinya kita mengimpor crude oil dari 2004 sampai sekarang dan impornya makin lama makin besar, apakah itu menjadi suatu masalah atau tidak buat kita negara Indonesia? Ini pertanyaan buat Kementerian ESDM juga nih Ya. dan pemerintah pada umumnya. Jadi Pemerintah. pertanyaan dari Pak Sony ini cukup valid. Jadi mohon Kementerian ESDM juga bisa memberikan jawaban apakah importasi crude Ya, dari sejak 2004 sampai sekarang ini itu problem apa tidak gitu ya. Ya. Dianggap sebagai masalah apa tidak. atau gitu. tidak gitu. Betul. Itu mesti dijawab dulu. Ya. Nah, itu Dengan- pertanyaan buat teman-teman di SDM, Pak Menteri, silakan dijawab pertanyaan ini. Sementara kita punya potensi besar untuk Ya. menghasilkan crude. Karena begini Pak Andre, jadi kan gini, kalau misalnya itu tidak masalah, kan ada dua, masalah atau tidak, Tidak masalah. masalah. Ya, Kalau itu tidak masalah, ngapain kita membicarakan soal potensi migas, Pak? Nggak perlu. iya. Nah, jadi Nggak kita udah nggak perlu. Nggak perlu. Nah, Oke. jadi kami sebagai praktisi ini sebenarnya membutuhkan Kepastian. clear, kepastian dari objektifnya negara ini apa? Kaitannya dengan energi yang hubungannya sama migas. Energi kan banyak, nggak cuma Betul. migas. Hubungannya sama migas. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada saat memang itu tidak dibutuhkan lagi industri migas, berarti kan banyak hal yang bisa disampaikan ke pelaku nih Pak. Artinya kan banyak nih teman-teman di Indonesia yang juga perusahaan minyak, termasuk Pertamina, Medco, IMP, dan banyak lagi. Iya. Nah, banyak service company yang menunjang kegiatan tersebut. Nah, kemudian banyak karyawan sekarang yang banyak pengangguran yang pengalaman Kena sampai PHK. 20-30 tahun pun kena PHK, nganggur. Banyak fresh graduate ini nanti sekarang ada lebih dari 30 universitas, Pak. Yang ada jurusan yang nanti kontribusinya bisa ke migas, Ke migas, yaitu ya. geologi, geofisika, petroleum engineer. 30 universitas punya. Lebih dari 30 universitas oke. yang yang ada jurusan yang memang itu dibuat dulu karena Betul, industri industri migas migas. ini maju, Iya, sehingga muncullah universitas yang ada jurusan itu, Pak. Kebetulan saya dan teman-teman itu mengadakan sharing session pada saat pandemi ini mulai April, Pak, sampai Juli kemarin. Itu sudah 60 sesi kami berikan dengan free ke mereka untuk memberikan wacana bagaimana sih sebenarnya kedepannya Industri buat migas. mereka ini, terutama untuk industri migas. Nah, kami sering ditanyakan bingung sebenarnya kalau masih dengan kondisi migas rekrutmen ini sekarang hampir nggak ada atau freezing, Pak, karena memang nggak ada. Stagnasi ekonomi. Iya. Nah, itu mereka bertanya, apakah masih ada masa depan Buat mereka. masa depan buat mereka untuk bisa berkiprah di industri migas. Nah, jawaban pertanyaan dari mahasiswa dan mahasiswi tersebut itu dari lebih dari 30 universitas, Betul. itu kami agak sulit menjawabnya, termasuk teman-teman yang pengangguran nih, Pak. Karena apa? Industri migas ini kan urusannya antara government dengan pelaku, Pak. Ya, Oke. investor. Pelaku mengambil keputusan ini government, Pak, Betul. bukan kami, Pak. Iya, Juga bukan kalau Bapak sebagai pemain, Bapak nggak bisa menentukan. Nggak bisa Polisi kan menentukan government. Government. Iya, iya. Nah, kalau Stakeholder. lagu Karena- apa Pak? Armada, Pak, mau dibawa kemana gitu. Jadi mau dibawa kemana nih industri ini? Karena Nah, undang-undang mengatakan kan sumber daya mempengaruhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. nah justru itu, Pak. Makanya negara harus menentukan, Negara ya? yang harus menentukan. Nah, saya sebagai praktisi dan tentunya teman-teman, itu nggak masalah kalau memang negara memutuskan untuk sudah tidak memerlukan migas. Tapi jelas ya. Tapi jelas, karena dulu kan ada jelas. perubahan dari energi migas fosil ke energi baru terbarukan. Oke. CBM nggak Iya. jalan, coal bed methane. Kemudian Geothermal. apa namanya shale gas, Shale yang gas, dari itu tidak jalan juga. Kemudian angin sama matahari Matahari. juga belum bisa menggantikan.
Nah, geothermal juga belum. Listrik Coal masih banyak dipakai, fosil masih banyak dipakai sampai saat ini. sampai saat ini. Nah, pertanyaannya sebenarnya di sini, di satu sisi kami praktisi lihat nih kebutuhannya masih besar. Tadi itu 1,4 ada industri, ada untuk perumahan, ada untuk transportasi, Benar-benar. iya kan? Nah, tetapi polisinya ini kok nggak menunjang. Tadi Pak Mas Andri nanya bagaimana menarik. Ya bagaimana menarik kalau kita memang tidak mau ke sana, Pak. Kalau kita memang tidak mau ke sana, usaha untuk menarik kan juga jadi nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, makanya menjadi penting sebenarnya masih butuh atau tidak kontribusi migas. Nah, itu nanti kami praktisi yang lebih duluan daripada adik-adik, kami bisa menyampaikan, lupakan industri migas, mulai belajar untuk industri yang lain. Nah, ya. Kan jadi jelas, Pak. Kasihan nih, pengangguran ribuan, Pak. Iya. Jangan PHP lah. Jadi kami yang senior-senior ini, Pak, Iya. nggak masalah kalau memang tidak dibutuhkan, nggak masalah, Pak. Iya. Nah, itu kan negara yang mutusin, Pak. Iya, Tapi iya, kami praktisi ini akan menyampaikan, ayo siapkan, misalnya mau ke elektrifikasi lah, Pak. Ya udah siapkan industri yang nanti akan menunjang ke sana. Saya belum bicara mengenai apakah transisi ini akan mulus atau tidak. Kita belum bicara itu, loh, Pak. Iya. Ini dulu apa arah kebijakan? Arah kebijakan itu mau kebijakan. kemana, Pak? Iya. Saya kira itu penting ya. Betul. Itu Sangat menurut saya penting. sangat penting. Sangat, Pak. Dan itu sampai sekarang saya tidak melihat itu. Bahkan Oke, kalau itu tidak poin. salah 2019 waktu Pak Jokowi itu 5 prioritas tuh, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya baca itu tidak ada yang bicara tentang energi. Iya. 5 prioritas utama kebijakan Pak Jokowi 2019 itu tidak ada yang bicara tentang energi. Oke. Dan saya berapa kali ikut seminar, webinar atau apapun, pada saat pertanyaan itu kami tanyakan, Tidak nggak ada yang bisa menjawab dengan baik, Pak. Iya. Iya, sahabat Indonesia, ini pertanyaan penting yang tadi diajukan oleh dua sahabat kita di industri migas ya. Arah kebijakan mengenai energi, apakah industri migas ini, utamanya petroleum yang masih mencari sumur ini masih dipandang perlu? Satu dari sisi para praktisi, junior sedang belajar, tetapi juga dari sisi kembali potensi kita punya, dan kita dalam kondisi real saat ini membutuhkan satu quick win, satu cara yang cepat untuk menyelamatkan ekonomi kita. Dan padahal di lain sisi Indonesia diberkati Tuhan dengan sumber daya yang masih belum dieksploitasi secara bertanggung jawab gitu. Salah satunya adalah tentunya potensi minyak yang masih ada di bawah nih. Ya. Betul. Nah, jangan salah ditangkap bahwa yang sudah selesai mau diambil alih nasionalisasi tadi namanya, itu satu hal. Tapi dalam industri migas itu ada yang lebih hulu lagi, yaitu eksplorasinya. Ya. Dan tadi disampaikan oleh Pak Prayit bahwa eksplorasi ini beresiko tinggi. Risikonya apa? Risikonya bisa tidak ketemu. Padahal biaya yang sudah dibuang untuk upaya pencarian sumur ini sangat-sangat mahal. Ya. Gitu. Kalau sudah ketemu, kemudian dia mulai operasi 30 tahun ya. 30 tahun. 10 tahun, 20 Kontraknya tahun, 30 30 tahun. Setelah 30 tahun diambil alih oleh perusahaan nasional, itu satu hal yang nggak masalah. Teknologi menurut Pak Sony kita sudah punya. Jadi, tapi masalah eksplorasi dan memberikan kesempatan untuk mereka mengambil profit sharing dengan kita, itulah kesempatan kita untuk mengeksploitasi potensi-potensi, mengeksploitasi menjadi prestasi untuk menyelamatkan ekonomi kita. Itu pertanyaannya. Dan seperti yang Pak Sony tadi sampaikan, pertanyaannya adalah apakah pemerintah masih memandang perlu industri migas ini untuk dieksplorasi gitu. Kalau enggak ya buat apa lagi ya? Iya. Karena begini Mas Andre, kalau itu sudah clear, Pak, kalau alasannya bahwa oke, kita masih perlu, caranya Pak lebih mudah dicari. Tapi kalau kita nggak jelas, kita mau bikin planning apa? Oke, sekarang kita berasumsi nih. Ya. Katakanlah, kita katakan masih perlu. Caranya bagaimana? Iya. Tentunya kalau kita masih perlu, caranya tetap seperti yang kita sampaikan sama Pak Andri tadi sampaikan, bahwa kita satu mengundang investor, melakukan kegiatan eksplorasi, yang mana tadi beberapa blok yang masih potensi, hal-hal demikian itu yang melandasi semua itu adalah
kepastian hukum. Nah, itu Kembali dia. lagi kepastian hukum, Pak. Oke, ini nanti kita mesti perdalam ini. Iya, Iya, kepastian hukum ya. Jadi Kepastian untuk mengundang hukum. investor itu akan bisa menarik para investor. butuhnya kepastian hukum. Nah, masalahnya sekarang kepastian hukum ada masalah apa? Sementara ini yang diidentifikasi. Yang diidentifikasi tentunya seperti tadi yang sudah disampaikan di depan. Kontrak habis, sementara kontraktor yang bersangkutan masih interest, masih ingin mengelola, tapi kenyataannya nggak diberi kesempatan. Salah satu aspek nih Pak Prayit ya, soal kepastian hukum. Dulu kan pembagian hasilnya tuh ada yang namanya apa namanya? Cost recovery. Cost recovery Dan gross sekarang split. Ada gross split ya. Ini tiba-tiba yang sudah kontrak dengan cost recovery di tengah jalan mau dirubah. Apakah itu termasuk kepastian hukum ya? Ya, Tentunya ya. Termasuk ya. termasuk. Jadi sahabat Indonesia ini mungkin yang diidentifikasi juga oleh para praktisi industri migas bahwa para kontraktor ini yang sudah punya perjanjian untuk cost recovery di tengah jalan tiba-tiba dirubah dengan gross split. Apapun itu skemanya mau menarik atau tidak, tetapi itu adalah satu bentuk dari tidak pastinya Ketidakpastian. perjanjian Ya. kerja gitu ya. Dan tentunya harus ada persetujuan oleh kedua belah pihak kalau melakukan itu. Kalau terjadi semacam pemaksaan lah begitu, itu tentu menimbulkan bukan hanya citra tapi fakta ketidakpastian hukum, gitu ya. Betul. Itu satu hal ya. Iya. Jadi karena masalah investasi di industri hulu migas ini investasi yang bukan main-main gitu ya. Jadi Investasinya besar, waktunya panjang. investasi besar, waktunya panjang, risikonya tinggi. Risikonya tinggi. Jadi lengkaplah sudah gitu Sangat ya. lengkap, Pak. Makanya perlu satu fasilitas hukum yang bisa memfasilitasi satu kepastian gitu ya. Ya. Dan kedua tentunya infrastruktur birokrasi yang bisa mempermudah itu Mempermudah. semua. Iya. Pelaksanaan. Itu pasti. Yang ketiga persaingan. Karena kita kan tidak sendirian mengundang investor itu. Banyak negara lainnya juga punya potensi Betul. mengundang investor juga. Betul. Jangan-jangan mereka memberikan fasilitas lebih Yang bagus lebih baik. daripada Nah. kita. Sehingga Yang utamanya kepastian hukum itu tadi, Pak. itu yang paling utama. Paling padahal ya. utama. Coba aja Pak Andri juga bandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Dia diberi kepastian hukum, diberi insentif dan lain sebagainya. Kita kembali lagi, ada produk hukum yang bisa dijaminkan di situ oleh para investor. Jadi pegangan lah. Dari pegangan. Jadi kan tadi Pak Sandri nanya bagaimana menarik investor. Ya. Ya sebenarnya sih nggak sulit sih kalau menurut saya sih, karena contoh kan banyak. Kita ngopi atau belajar dari negara yang rame dikunjungi investor kan juga bisa, Iya, Pak. Bukan sesuatu yang susah, Pak. Tapi saya khawatir memang kadang-kadang kalau ini dilakukan oleh pihak luar, kan kesannya kita kayak ngejual aset negara. Nah, tetapi di satu sisi kita disuruh ngerjain maju mundur, masih belum mau gitu loh. Jadi di situ makanya menurut saya sih harus realistis lah, Pak. Jadi artinya kalau memang kita masih membutuhkan investor asing, buat semenarik mungkin, buat sepasti mungkin orang bekerja, kan? Nah, itu akan jauh lebih mudah untuk mengundang, membantu mereka untuk hadir. Itu satu hal. Nah, tapi ada isu lain, Pak. Kenapa industri migas atau fossil fuel ini memang jadi isu? Memang di dunia ini kan sudah didengungkan atau dicanangkan untuk menggunakan energi yang lebih bersih. Lebih bersih ya. Iya kan? Nah, lebih bersih gitu. Nah, pertanyaannya adalah ada survei, Pak, itu dari luar itu yang mengatakan bahwasanya perubahan temperatur di atmosfer itu kalau kita masih menggunakan energi yang sekarang ini sampai 100 tahun dari tahun 2000 sampai 2100, Pak. Itu kenaikan temperaturnya tuh hanya 4,1 derajat Celcius, Pak. 4,1 derajat Celcius. Nah, kalau itu harus digantikan energi baru terbarukan, nuklir, mau geotermal, mau biodiesel, semua elektrik segala macam, itu belum akan mencapai titik di mana atmosfer ini memang diperbolehkan. Nah, oleh karena itu
Tapi kan itu tetap harus dilakukan karena Tetap untuk dilakukan, cleaner energy. Nah, makanya di negara-negara lain kan udah disiapkan, Pak. Mereka udah siapkan untuk menuju ke sana. Nah, saya rasa Indonesia dengan adanya biodiesel dan segala macam itu memang menyiapkan. Pertanyaan saya adalah kalau di luar, Pak, mereka berhitungnya tuh sampai kurang lebih tahun 2050, Pak. Oh. Fossil fuel itu masih diperlukan. Oke. Nah, di Indonesia Dewan Energi Nasional, Rencana Umum Energi Nasional itu sudah dipetakan juga. Sampai 2050 kontribusi minyak ya, bukan gas, minyaknya saja itu masih butuh 20%, Pak. Kontribusi untuk keperluan energi, Pak. Oke. Nah, sampai 2050. Artinya apa? Dari sekarang sampai 2050 kan masih 30 tahun, Pak. Iya, masih ada waktu ya. Artinya apa policy kita yang bisa menjawab kebutuhan tadi itu, Pak. Persis. Iya, sahabat Indonesia. Kejelasan policy dan akhirnya juga kepastian hukum. Tapi satu lagi saya ingin kembali ke ini, Pak Prayet sama Pak Sony ya. Tadi saya setuju bahwa memang perlu ada kepastian hukum supaya sahabat Indonesia juga dan teman-teman di pemerintah juga clear bahwa pemain migas ini tidak keberatan dengan pola tadi gross split maupun cost recovery sebetulnya. Hanya jangan dirubah kontrak yang sudah disepakati kan. Di tengah jalan. Hanya itu aja di tengah jalan jangan dirubah. Kalaupun gross split ini mau dipakai buat yang baru-baru nggak masalah itu ya. Atau bagaimana? Ya pertanyaannya kan segala sesuatu yang sudah puluhan tahun dengan seperti itu kemudian dirubah pasti adalah sebentar nih. Itu kan nggak mungkin perlu semudah learning curve-nya. Penyesuaiannya kan butuh waktu gitu. Di satu sisi gross split itu memang ada kelebihannya. Cost recovery juga ada kelebihan dan kelemahannya. Tapi ya itu, Pak, perubahan itu, Pak. Perubahan itu kan kita nggak bisa ini energi ini loh nggak bisa kita ngerubah begitu terus habis itu langsung bisa jalan gitu nggak bisa. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, saya khawatir begini, Pak. Kontrak migas itu yang di Indonesia yang berlaku itu kan 30 tahun kalau yang eksplorasi, 20 tahun itu yang kalau udah produksi, Pak, perpanjangannya. Nah, di Pertamina juga ada PAC dulu, sekarang KSO, itu antara 15 juga 20 tahun. Artinya panjang, Pak. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau pemerintah berpikirnya pada saat periode mereka masa jabatan kan 5 tahun, 5 tahun. Nah, kalau itu kita pakai 2 kali, kalau mereka selalu targetnya apa yang bisa saya perbuat pada periode saya, yang kemungkinan akan bisa mengganti apa yang sudah dibuat oleh periode sebelumnya. Kan ini kan 2 kali kan cuma 10 tahun, Pak. Kontrak migas kan 30 tahun. Jadi apakah 30 tahun itu harus 3 kali dirubah, Pak? Itu menjadi pertanyaan, Pak. Pak Andre nampaknya udah kena nih. Ya itulah kepentingan politik dengan kepentingan bisnis perbenturannya sahabat Indonesia. Itu. Jadi memang butuh pemimpin-pemimpin politik atau pemimpin negarawan yang punya visi jangka panjang dan memang punya sifat kenegarawan yang mungkin keuntungannya tidak diperoleh di zaman dia berkuasa ya. Tapi demi masa depan kepentingan bangsanya itu sangat penting karena investasi dunia migas ini minimal 30 tahun ya. Betul. Spektrumnya begitu. Demikian luar biasa ya ini dunia migas ini di tengah-tengah pandemi kita sudah sampai pada sedikit gambaran permasalahannya, yaitu kita punya potensi besar tapi arah kebijakannya perlu diperjelas. Jadi ini ajakan dari para praktisi dunia migas, apa arah kebijakan dari industri migas kita? Apakah kita masih perlu atau sudah mau diganti dengan energi alternatif tadi? Jadi itu satu perlu diperjelas. Kalaupun kita masih mau, tolong kebijakannya pun clear dan tegas gitu. Mau mengundang investor, ya berikan mereka fasilitas yang sesuai dengan risiko yang mereka mesti tanggung. Betul. Saya kira itu wajar-wajar aja dalam bisnis ya. Pasti. Oke, mungkin ada kata-kata pesan dari Pak Sony dan Pak Prayet buat teman-teman sahabat Indonesia ataupun buat pemerintah kita sebagai masukan kontribusi kita kepada pemerintah. Ya, tentunya message yang perlu saya sampaikan yaitu kejelasan ke depan
mengenai ketahanan energi terhadap industri migas ini. Agar kami, para pelaku migas, bisa mendapatkan kepastian sampai kapan kita kondisi seperti ini, apalagi dalam kondisi pandemi. Tentunya hampir semua industri merasakan dampaknya, karena sektor industri pada shutdown atau pada mengurangi aktivitasnya tentunya akan berdampak kepada energi yang mereka pakai. Dan kebanyakan tentunya energi migas itu masih menjadi signifikan dibutuhkan oleh para pelaku industri. Jadi mohon sekali lagi bahwa agar ada kepastian mengenai masa depan industri migas dari pihak tentunya dari pihak pemerintah ya, pengambil keputusan. Mungkin itu aja Pak Andri yang bisa saya sampaikan. Iya. Jadi mungkin Pak Sony akan nambahin. Silakan Pak Sony. Baik, serupa dengan apa yang disampaikan Pak Prayit. Jadi yang pertama sebagai praktisi yang ya udah cukup lama melewati masa sempat melewati kejayaan migas, itu yang saya perhatikan adalah pertama sebenarnya negara kita ini kaitannya sama energi itu apa policy-nya, ya kan? Apalagi kalau kita mulai dari ketahanan energi. Apa definisi ketahanan energi? Jadi itu kan kalimat, Pak. Ya. Kemudian diterjemahkan dalam bentuk yang bisa diukur. Ya. Misalnya, energi kan banyak. Energi baru terbarukan, energi fosil dan sebagainya. Nah, itu dipastikan penggunaannya, kontribusinya terhadap kebutuhan negara. Nah, definisi ketahanan itu apa? Apakah kalau kita bisa menyediakan sendiri di dalam negeri itu artinya ketahanan, atau ketahanan itu yang penting kita punya, mau itu kita nyediain sendiri atau kita ambil atau beli dari luar, itu disebut ketahanan. Nah, definisi itu harus jelas, Pak. Ya. Nah, karena pada saat itu jelas, terus nanti jenis energi apa yang mau digunakan di Indonesia, itu juga harus jelas, Pak. Ya. Waktu itu jelas kan yang pengambil keputusan pemerintah, pelaku akan mengikuti itu, Pak. Ya. Nah, terus tadi udah disampaikan, setelah itu diputuskan, jangan dirubah seenaknya, karena ini membutuhkan kontrak yang tidak pendek, tapi butuh kontrak panjang. Cilakanya kontrak yang panjang ini melewati beberapa kali periode pergantian kabinet. Nah, kalau setiap kabinet itu selalu ada keputusan atau perubahan-perubahan, ya ini menjadi kacau, nggak bisa dipegang. Iya. Itu yang dari saya. Jadi pastikan ketahanan energi itu definisinya apa. Pastikan menggunakan energi apa polisinya di Indonesia untuk ke depan 10, 20, 30, 40, 50 tahun ke depan. Iya. Terus nanti siap apa perangkatnya untuk supaya mereka bisa melakukan pekerjaan itu, yaitu surat perjanjian atau kontrak. Nah, kontrak ini ada unsur hukumnya, jadi kepastian hukum menjadi sesuatu yang sangat penting. Itu saja dari saya, Mas Andre. Saya kira itu sudah dirangkum oleh Pak Prayit dan Pak Sony. Sahabat Indonesia, inilah satu buah sumbangan pemikiran atau masukan buat pemerintah juga, suara dari para pelaku. Kita semua ingin berkontribusi. Kita melakukan kritik kepada pemerintah, tapi kita juga membantu pemerintah sekuat-kuatnya. Memberikan solusinya. Jadi istilahnya, kritiklah pemerintah sekeras-kerasnya, tapi bantulah pemerintah sekuat-kuatnya. Dan inilah kontribusi kritik dan bantuan kita dalam bentuk masukan dari para pemain migas, di mana kita diberkati Tuhan oleh potensi migas yang luar biasa, tapi masih potensi, belum dieksploitasi menjadi prestasi. Persis. Untuk menyelamatkan kita dan mengeluarkan kita dari resesi dan krisis ekonomi semasa pandemi ini. Semoga didengarkan teman-teman dari SDM, pemerintah, dan seluruh sahabat Indonesia. Kita jumpa lagi di Indonesia Maju berikutnya.
Indonesia maju. Mantap.